Ini adalah kisah tentang malam-malam sunyi di balik kemudi ambulans, di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain mulai mengabur, dan rasa takut tak lagi datang dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang tak terlihat. Bersiaplah, karena malam ini kita akan memasuki sebuah perjalanan yang membawa kita melewati batas logika, ke dalam teror yang bersembunyi di balik suara siren. Malam itu hujan turun dengan deras. Petir menggelegar memecah kesunyian, sementara jalanan kota yang biasanya sibuk kini lengang. Di dalam kabin ambulans, Arman menggenggam setir dengan erat, matanya fokus pada jalan yang tampak kabur oleh derasnya hujan. Sudah lebih dari 10 tahun Arman bekerja sebagai supir ambulans. Berbagai situasi darurat sudah dilaluinya, dari kecelakaan lalu lintas yang mengerikan hingga kondisi kritis pasien. Namun, malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Arman mendapatkan tugas untuk mengantar jenazah dari rumah sakit ke rumah duka yang terletak di pinggiran kota. Biasanya, tugas ini dilakukan oleh mobil jenazah khusus. Namun entah kenapa, malam ini mereka kekurangan armada, dan Arman diminta mengambil alih. Ia tidak terlalu memikirkannya. Pekerjaan adalah pekerjaan. Namun sejak ia menerima telepon dari rumah sakit, firasat buruk tak kunjung hilang. Jenazah yang diangkutnya adalah seorang pria tua bernama Pak Ridwan. Menurut laporan, Pak Ridwan meninggal karena serangan jantung mendadak. Namun, ada desas-desus di antara staf rumah sakit bahwa kematiannya agak janggal. Sebelum meninggal, Pak Ridwan berkali-kali berteriak di kamar rumah sakit, mengatakan bahwa ada seseorang yang datang menjemputnya. "Dia datang! Dia datang!" teriaknya dengan ketakutan, sebelum akhirnya terdiam untuk selamanya. Di tengah hujan yang tak kunjung reda, Arman merasa suasana semakin mencekam. Di jok belakang, tempat jenazah Pak Ridwan dibaringkan, ada keheningan yang mengganggu. Sesekali Arman menoleh ke cermin, memastikan semuanya baik-baik saja, meskipun dia tahu tidak ada yang berubah. Namun, setiap kali dia melakukannya, bulu kuduknya meremang. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak, meskipun dia tahu itu tidak mungkin. Perjalanan dari rumah sakit ke rumah duka seharusnya memakan waktu sekitar 1 jam. Namun, setelah setengah jam berkendara, Arman mulai merasa ada yang tidak beres. GPS-nya tiba-tiba mati, dan semua tanda jalan tampak asing. Padahal, ia sering melewati rute ini, terutama ketika mengantar pasien atau korban kecelakaan. Tapi malam itu, jalan yang dilalui seakan berubah menjadi labirin tak berujung. Ini tidak masuk akal, gumam Arman sambil melihat jalan yang basah dan gelap. Matanya menangkap kilatan lampu jalan yang jarang dan pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya efek kelelahan setelah seharian bekerja. Tapi hatinya berbisik lain. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari belakang. Arman menoleh cepat ke arah cermin spion. Tidak ada apa-apa. Namun, detak jantungnya meningkat. Ia kembali fokus pada jalan, namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti suara tarikan napas seseorang. Arman mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya yang bermain-main. Tapi suara itu terus berlanjut, semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang sedang berusaha bangkit dari posisi berbaring. Astaga, ini hanya imajinasi, kata Arman pada dirinya sendiri. Tapi entah kenapa, tangannya mulai berkeringat dingin. Setelah beberapa menit, jalanan yang dilalui Arman berubah semakin sempit dan tidak familiar. Lampu-lampu jalan hilang, digantikan oleh bayangan gelap pepohonan yang tinggi menjulang. Di kejauhan, samar-samar Arman melihat sebuah sosok berdiri di pinggir jalan. Ia memperlambat ambulansnya, mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu mengenakan pakaian hitam panjang dan tampak seperti seorang wanita. Sambil menatapnya dengan saksama, tiba-tiba sosok itu berbalik dan berjalan menuju hutan yang gelap. Arman merasa ada dorongan untuk mengikuti sosok itu, seakan-akan wanita itu memanggilnya. Tapi akal sehatnya menahan. Dia tahu lebih baik menghindari gangguan semacam ini, terutama saat mengendarai ambulans dengan jenazah di dalamnya. Namun, rasa penasaran menguasainya. Ketika ambulans melewati tempat di mana sosok itu berdiri, Arman melirik ke arah cermin spion.
Jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok wanita itu sekarang berdiri tepat di belakang ambulans, matanya menatapnya tajam melalui kaca belakang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kakinya menekan pedal gas lebih dalam, berharap bisa meninggalkan sosok itu jauh di belakang. Namun ketakutannya semakin menjadi ketika dia merasa kehadiran wanita itu semakin dekat, meskipun ambulans sudah melaju dengan kecepatan tinggi. Suara napas di belakang semakin jelas. Dan kali ini, terdengar suara berbisik di telinganya. Bawa aku pulang. Arman terlonjak kaget dan hampir kehilangan kendali. Ia menoleh ke belakang, berharap melihat jenazah tetap tenang di dalam kantungnya. Namun, di balik bayangan yang menutupi bagian belakang ambulans, tampak jelas kantung jenazah itu kini sedikit terbuka. Arman mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan perjalanan ini. Semua yang dialaminya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Kilatan petir yang tiba-tiba membuat jalanan tampak lebih mencekam, memperlihatkan bayangan yang semakin aneh di pinggir jalan. Dalam kondisi setengah panik, ingatannya kembali pada peristiwa beberapa tahun lalu. Saat itu, Arman terlibat dalam kecelakaan parah ketika sedang membawa seorang pasien. Ambulans yang ia kendarai menabrak sebuah truk karena rem yang blong. Pasiennya meninggal di tempat, sementara Arman hanya mengalami luka ringan. Namun, sejak saat itu, ia sering dihantui oleh bayangan pasien yang meninggal di dalam ambulansnya. Arman selalu merasa bersalah dan berusaha melupakan kejadian itu, meskipun sulit. Kini, di malam yang mencekam ini, Arman merasa bahwa masa lalu itu kembali menghantui dirinya. Suara napas berat di belakang semakin mendekat, dan ia yakin ini bukan hanya perasaan atau imajinasi. Arman mulai bertanya-tanya, apakah jenazah yang ia bawa memiliki hubungan dengan masa lalunya? Atau mungkin, ini hanyalah kutukan yang datang karena pekerjaannya sebagai supir ambulans. Arman memacu ambulansnya lebih cepat. Ia harus segera sampai di rumah duka dan menyelesaikan tugas ini. Namun, semakin lama ia berkendara, jalan yang dilaluinya semakin tidak masuk akal. Jalanan berubah menjadi berliku-liku, seolah-olah tidak ada ujungnya. GPS masih mati, dan Arman merasa seperti terjebak dalam dunia lain. Hujan semakin deras, dan pandangan Arman semakin kabur. Tiba-tiba, lampu depan ambulans menangkap sesuatu di tengah jalan. Arman menginjak rem seketika. Di hadapannya, sosok wanita berpakaian hitam yang tadi dilihatnya berdiri tepat di tengah jalan, kali ini lebih dekat, dengan mata yang bersinar merah dalam gelap. Arman terpaku, tak bisa bergerak. Wanita itu perlahan mendekati ambulans. Arman ingin menyalakan klakson, berteriak, atau lari, namun tubuhnya seperti membeku. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa seperti akan meledak. Wanita itu berhenti tepat di depan kaca depan ambulans. Wajahnya samar di balik hujan yang deras. Tiba-tiba, ingatan Arman melesat jauh ke masa lalunya. Ia ingat wajah wanita itu. Ia adalah istri dari pasien yang meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Wanita itu pernah datang ke rumah sakit, marah dan hancur, menuduh Arman sebagai penyebab kematian suaminya. Aku tidak bersalah, gumam Arman, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, wanita itu tetap diam, memandangnya dengan tatapan tajam penuh kebencian. Perlahan-lahan dia mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang ambulans. Arman menoleh perlahan. Kantung jenazah di belakang terbuka sepenuhnya, dan kini jenazah Pak Ridwan telah duduk, matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arahnya. Jeritan Arman menggema di kabin ambulans yang sempit. Cerita berakhir dengan ketegangan di mana Arman harus menghadapi kenyataan bahwa pekerjaannya sebagai supir ambulans membawa beban berat yang tak kasat mata. Trauma masa lalu dan perasaan bersalah yang tak pernah terobati akhirnya kembali menghantuinya. Perjalanan malam itu menjadi simbol dari perjalanan batin Arman yang penuh dengan rasa bersalah, ketakutan, dan penebusan.